Saya mulai melanggar setiap peraturan yang ada. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Saya melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kemudian saya melihat hal-hal yang mengejutkan. Saya melihat seorang teman saya merangkak begitu rupa di atas lantai. Dia alami pendarahan karena keguguran. Atau teman saya lainnya yang dipenjara karena ia tertangkap basah mencuri. Dan saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, apa kehidupan seperti ini yang saya inginkan? Hidup yang diatur oleh agama tidak membuat saya bahagia. Tapi hidup bebas tanpa aturan agama juga bukan hidup yang saya inginkan. Kemudian Ramadan tiba, dan saya mendapati diri saya kembali kepada iman saya. Setelah sekolah, saya mulai menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku agama dan mengaji. Saya mulai membaca Al-Quran dengan tulus dan merasakan keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan Allah. Saya benar-benar ingin mendapatkan kedamaian. Saya mulai mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Saya ingin menanyakan banyak hal kepada Tuhan. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang saya minta malam itu, Tuhan akan mendengarkan saya dan memberikan jawabannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan Kau lebih dari apapun. Tunjukkanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti Engkau manapun Kau pimpin. Tapi jika Engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, karena saya memilih jalan saya sendiri. Namun, jika Engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang Kau inginkan dari diri saya, maka saya akan mengikutimu kemanapun Kau membawa saya. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kemudian membentuk sesosok manusia yang memakai jubah putih. Saya tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya, tapi kehadirannya entah mengapa memberi saya ketenangan dan keyakinan. Dan tiba-tiba, entah bagaimana saya menyadari bahwa dia adalah Isa. Dan dia berkata, "Ikutlah aku." Dini, ikutlah aku. Saya bingung karena saya pikir, Tuhan, saya ini kan orang Islam, bagaimana mungkin saya mengikuti Engkau? Kau adalah orang yang dipanggil Tuhan oleh orang-orang Kristen. Tuhannya orang murtad, yang tidak mengenal Allah. Dan ia menunggu saya untuk datang kepadanya. Air mata saya mulai menggenangi wajah, dan akhirnya saya berkata, "Tuhan, jika ini adalah jalan kebenaran, maka saya ingin mengikuti Engkau." Pada saat itu saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan. Saya melihatnya tersenyum dan kemudian pelan-pelan pergi. Saya harap saya nggak menyinggung perasaan Mbak. Apapun yang terjadi, pasti sangat mempengaruhi kehidupan Mbak.
saya tidak akan pernah sama lagi. Saya benar-benar berubah sejak hari itu. Saya mengerti. Lalu apa kelanjutannya, Mbak? Saya mulai mencari orang Kristen. Di desa saya tidak ada satu orang pun orang Kristen. Tapi di desa seberang ada. Saya mulai ke sana. Mula-mula mereka takut karena saya meminta satu Alkitab pada mereka. Tapi kemudian mereka memberikannya dan saya mulai membacanya. Semuanya itu saya masih berusaha untuk sembunyikan dari ibu. Tapi gak lama kemudian ibu tahu. Seorang ibu pasti tahu apa yang terjadi, Mbak. Lalu apa kelanjutannya? Ya, ibu minta saya berubah. Dia menangis. Dia merasa gagal sebagai